Putri Duyung atau mermaid sering dianggap sebagai makhluk mitologi yang keberadaannya masih menjadi misteri. Cerita tentang mereka biasanya kita dengar dari dongeng klasik masyarakat barat, yang digambarkan sebagai makhluk indah setengah manusia dan setengah ikan. Namun pernahkah terbayang jika makhluk ini ternyata dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka? Apakah ini berarti Putri Duyung benar-benar ada? Dalam gambaran umum, Putri Duyung kerap dilukiskan memiliki tubuh manusia dari kepala hingga pinggang, sementara bagian bawahnya menyerupai ekor ikan. Uniknya, mereka lebih sering dideskripsikan sebagai wanita atau betina, mungkin karena daya tarik keindahan yang melekat pada kisah-kisah mereka. Bagaimana jika kisah-kisah ini ternyata lebih dari sekadar dongeng? Apakah ini membuka peluang bahwa makhluk seperti ini pernah ada atau masih hidup hingga kini? Mari kita telusuri lebih jauh lagi. Putri Duyung atau mermaid adalah salah satu makhluk mitologi yang kisahnya ditemukan di berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam legenda, makhluk ini sering muncul dalam cerita para pelaut Eropa di masa lalu. Mereka percaya bahwa kehadiran Putri Duyung adalah pertanda buruk yang membawa nasib sial. Menurut mitos, Putri Duyung dikisahkan memiliki pesona luar biasa yang mampu menggoda para pelaut. Dengan kecantikan dan suaranya yang memikat, mereka diyakini dapat menarik para pelaut untuk meninggalkan kapal dan mengikuti mereka ke dalam laut. Akibatnya, banyak yang menganggap Putri Duyung sebagai ancaman besar saat mengarungi lautan. Bagi para pelaut, kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan akan bahaya yang tak kasat mata di tengah samudra. Jauh sebelum kisah Putri Duyung populer di kalangan pelaut Eropa, cerita tentang makhluk ini ternyata sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi, tepatnya di wilayah Suriah. Salah satu legenda yang terkenal adalah tentang seorang dewi bernama Atargatis. Menurut legenda, Atargatis jatuh cinta pada seorang pemuda yang sangat tampan. Namun, karena kecantikan dan pesona Atargatis yang luar biasa, Dewi ini sangat cemburu terhadap pemuda tersebut dan takut bahwa cintanya akan berakhir. Suatu hari, dalam sebuah kecelakaan yang tak disengaja, Atargatis membunuh kekasihnya yang membuatnya merasa sangat bersalah dan menyesal. Dalam kesedihannya, Atargatis memutuskan untuk melemparkan dirinya ke dalam sebuah danau untuk melupakan rasa bersalahnya dan menyendiri. Namun, karena statusnya sebagai dewi, Atargatis tidak bisa berubah sepenuhnya menjadi ikan, sehingga tubuhnya jadi setengah manusia dan setengah ikan. Cerita serupa juga muncul dalam mitologi Yunani, di mana makhluk ini dikenal dengan nama Siren. Meskipun asal mula cerita ini tidak sepenuhnya jelas, Siren digambarkan sebagai makhluk cantik, setengah burung atau ikan. Dalam lukisan awal seni Yunani, Siren dilukis sebagai burung dengan kepala perempuan yang besar. Kemudian, mereka dilukis sebagai sosok wanita berkaki burung dan bersayap. Namun pada abad pertengahan, Siren mulai dikaitkan dan disamakan dengan Putri Duyung, yang merupakan makhluk setengah wanita dan setengah ikan. Legenda mengatakan bahwa Siren tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing, dan mereka terkenal dengan nyanyian mereka yang sangat memikat. Suara merdu mereka dipercaya dapat menggoda pelaut yang melintas, membuat mereka terpesona dan kehilangan kendali. Namun, nyanyian Siren bukanlah sekadar hiburan. Siapapun yang mendengarnya akan merasa tergoda untuk mendekat dan mengikuti suara tersebut, yang seringkali berakibat fatal. Banyak pelaut yang terjebak, menabrakkan kapal mereka ke batu karang atau melompat ke laut dan tenggelam, tidak pernah kembali. Dalam cerita paling terkenal, Odysseus, pahlawan Yunani, berhasil melewati wilayah Siren dengan menutup telinga awak kapalnya dan dirinya sendiri, serta mengikat dirinya di tiang kapal agar tidak bisa terpengaruh oleh nyanyian mereka. Di Jepang, makhluk ini dikenal sebagai Ningyo, yang berarti manusia ikan. Namun berbeda dengan gambaran Putri Duyung yang cantik, Ningyo sering digambarkan sebagai makhluk yang menyeramkan. Wajahnya mirip dengan monyet, dengan gigi kecil seperti ikan. Tubuhnya tertutup sisik yang berkilauan keemasan,
dan suaranya terdengar seperti tiupan seruling yang nyaring. Yang unik, daging Ningyo dianggap sangat lezat dan memiliki kekuatan magis. Konon, siapapun yang memakannya akan diberi umur panjang, bahkan kekuatan abadi. Namun, dalam beberapa versi cerita, makan daging Ningyo juga membawa kutukan, dengan banyak yang percaya bahwa itu bisa mendatangkan bencana atau malapetaka. Di Afrika, makhluk serupa dikenal sebagai Mamiwata atau Mamba Muntu. Sementara di Irlandia mereka disebut Merrow. Berbagai budaya di seluruh dunia memiliki versi mereka sendiri tentang makhluk setengah manusia setengah ikan ini. Meski sering digambarkan sebagai perempuan, legenda ini juga memiliki versi laki-laki yang dikenal sebagai Merman. Dengan begitu, cerita tentang makhluk ini tidak hanya penuh dengan keindahan, tetapi juga menawarkan berbagai variasi menarik yang berasal dari berbagai budaya. Catatan tertua tentang merman ditemukan dalam mitologi Asyur dan Babilonia, di mana makhluk ini dikenal sebagai dewa laut bernama Enki, yang juga merupakan dewa air. Di Yunani, sosok merman dikenal dengan nama Triton, yang merupakan anak dari dewa Poseidon. Triton digambarkan sebagai makhluk setengah manusia laki-laki dan setengah ikan yang diyakini memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut. Bertahun-tahun setelah itu, kisah tentang merman dan mermaid kembali muncul selama era penjelajahan. Christopher Columbus, pelaut terkenal, mengklaim pernah melihat makhluk yang mirip dengan Putri Duyung. Peristiwa ini terjadi pada 9 Januari 1493. Saat Columbus dan para awak kapalnya tengah berlayar melintasi Samudra Atlantik, berusaha menemukan rute perdagangan baru menuju Asia. Saat berlayar di sekitar kawasan Dominika, Christopher Columbus mengaku telah menyaksikan sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia mengatakan melihat 3 sosok yang ia yakini sebagai Putri Duyung. Namun, Columbus mengungkapkan bahwa makhluk tersebut tidaklah seindah seperti yang sering digambarkan dalam cerita-cerita lama. Ia bahkan menduga bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang di masa lalu mungkin sebenarnya hanyalah lembu laut yang salah diidentifikasi sebagai Putri Duyung. Menariknya, di Indonesia juga ada kisah serupa. Sebuah manuskrip Jawa kuno yang penuh misteri menyimpan cerita tentang makhluk ini. Dan manuskrip tersebut kini tersimpan di The British Museum menjadi saksi bisu warisan budaya Nusantara yang menambah lapisan pada legenda Putri Duyung di berbagai belahan dunia. Manuskrip Jawa kuno yang dikenal sebagai Serat Jaya Lengkara memuat gambar unik yang menggambarkan sosok wayang berbentuk Putri Duyung. Dalam gambar tersebut, kepala sosok tersebut menyerupai karakter wayang, sementara tubuhnya berbentuk ikan. Sayangnya, manuskrip ini tidak memberikan penjelasan rinci mengenai makna atau asal-usul gambar tersebut, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi tentang arti dan latar belakangnya. Kemudian, pada tahun 1706, Belanda mengirim seorang pendeta pembantu bernama Samuel Fellers ke Ambon sebagai bagian dari misi untuk melayani umat Kristen di wilayah tersebut. Selama bertugas, Samuel sangat tertarik dengan kehidupan bawah laut Ambon, yang sangat berbeda dengan apa yang ia kenal di Belanda. Samuel mencatat dan menggambar berbagai makhluk laut yang ia temui di perairan setempat. Ia mengklaim bahwa lukisan-lukisannya dibuat berdasarkan pengamatan langsung terhadap hewan-hewan tersebut di habitat aslinya, memberikan gambaran tentang kekayaan biota laut di Nusantara pada masa itu. Koleksi gambar-gambar karya Samuel Fellers kemudian dikumpulkan oleh seorang kolektor bernama Louis Renan. Koleksi ini terdiri dari 100 lembar yang memuat 415 gambar ikan dan 41 gambar krustasea. Salah satu lukisan yang paling menarik perhatian adalah gambar seekor dugong atau duyung yang diberi judul Siren oleh Samuel. Dalam catatannya, Samuel Fellers mengungkapkan bahwa ia pernah mengamati makhluk aneh yang disebut siren. Kisah ini bermula pada tahun 1712 ketika Samuel menerima makhluk tersebut dari anaknya yang membelinya dari seseorang di Pulau Buru. Makhluk misterius itu yang diduga sebagai Putri Duyung kemudian dipelihara di rumah Samuel. Ia menyimpannya di dalam sebuah bak air selama 4 hari, lalu mencatat setiap detail yang ia amati.
Karya ini kemudian menjadi dasar bagi seorang penginjil bernama François Valentine, yang juga bertugas di Ambon. François menggambar ulang sosok Putri Duyung tersebut, kali ini dengan gaya yang lebih realistis. Ia memberi nama makhluk temuan Samuel itu, Sea Wife from Buru. Meskipun Samuel Fellers dihormati sebagai ilmuwan berkat karya-karyanya, banyak yang meragukan temuan tentang Putri Duyung yang ia catat. Banyak orang menganggap bahwa Samuel telah mencampur adukan antara kenyataan dan imajinasi dalam penjelasannya. Akhirnya, kisah tentang Putri Duyung atau mermaid hanya dianggap sebagai bagian dari mitologi, karena hingga kini, keberadaan makhluk tersebut belum bisa dibuktikan dengan jelas. Namun, jika mermaid ini dianggap sebagai makhluk fiksi, lalu mengapa ada beberapa kitab klasik yang ditulis oleh ulama yang mencatat tentang makhluk setengah manusia, setengah ikan ini? Apakah ini berarti mereka benar-benar ada? Mengingat tidak etis bagi seorang ulama untuk berbohong atau mengarang cerita yang dapat menyebabkan kebingungan, pertanyaan ini menjadi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Mungkin saja ini mencerminkan kepercayaan atau pengetahuan yang berkembang pada masa itu, meskipun kita masih belum bisa membuktikan dengan pasti keberadaan makhluk tersebut. Salah satu kitab yang menyebutkan tentang makhluk ini adalah Al-Hayawan, atau Ensiklopedia Hewan, yang ditulis pada abad ke-14 oleh Syekh Kamaluddin Ad-Damiri. Beliau adalah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang juga dikenal sebagai zoologist atau ahli hewan. Kitab ini mencakup berbagai informasi tentang dunia hewan dan mencatat keberadaan makhluk-makhluk yang dianggap aneh dan misterius, termasuk mermaid. Keberadaan catatan dalam kitab ini membuka kemungkinan bahwa ulama pada masa itu memang mengamati sesuatu yang belum dapat dipahami sepenuhnya. Putri Duyung atau mermaid. Dalam kitab ini dinamakan Insanul Ma, yang berarti manusia air. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok yang menyerupai manusia, namun memiliki ekor seperti ikan. Meskipun tidak ada bukti nyata untuk membuktikan keberadaannya, catatan ini memberikan gambaran tentang bagaimana ulama pada masa itu menyikapi keberadaan makhluk misterius ini, yang mungkin berdasarkan pada pengamatan langsung atau kepercayaan yang berkembang pada waktu tersebut. Al-Qazwaini, seorang ilmuwan dan penulis terkenal, mencatat bahwa pada zamannya, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu, ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamainya dengan Syaikh Al-Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia, maka mereka senang. Catatan Al-Qazwaini ini menambah keraguan tentang apakah makhluk seperti mermaid atau manusia laut memang ada atau hanya sebuah kisah khayalan yang berkembang di kalangan masyarakat pada masa itu. Hal ini membuka ruang bagi berbagai spekulasi dan perdebatan tentang bagaimana cerita-cerita tersebut beredar, dan apakah mereka bisa dijelaskan dengan pengetahuan ilmiah pada zaman itu. Sementara itu, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, Putri Duyung atau mermaid dikenal sebagai Bana'at Ar-Rum, yang merupakan ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki farj atau kemaluan dan payudara, dapat berbicara namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Pendapat yang serupa juga tercatat dalam kitab Syekh Kamaluddin, yang merujuk pada tulisan Al-Qazwaini. Ini berarti, Syekh Kamaluddin sendiri tidak benar-benar menyaksikan makhluk mermaid, melainkan hanya mengutip informasi dari kitab Ajaibul Makhluqat, karya Al-Qazwaini. Lantas, siapa sebenarnya Al-Qazwaini? Zakaria Al-Qazwaini adalah seorang kosmografer Persia dan ahli geografi yang berasal dari keturunan Arab. Ia terkenal sebagai penulis Ajaibul Makhluqat, sebuah kitab ensiklopedia yang memuat berbagai informasi tentang makhluk-makhluk aneh dan ajaib. Kitab ini sering dianggap sebagai karya fantasi atau khayalan karena mencakup banyak makhluk mitologi yang tidak dapat dipastikan keberadaannya,
termasuk berbagai sosok yang hanya ada dalam legenda dan mitos. Dengan demikian, meskipun kitab ini memberikan gambaran yang menarik tentang makhluk mitologi, seperti mermaid, isinya tidak selalu bisa dipandang sebagai fakta ilmiah yang terverifikasi. Pada masa itu, pengetahuan tentang dunia hewan masih dalam tahap pengembangan, sehingga banyak hal yang belum bisa dipastikan antara kenyataan dan mitos. Oleh karena itu, ensiklopedia hewan pada zaman tersebut seringkali mencampurkan antara fakta dan fiksi. Syekh Kamaluddin, yang mengutip tulisan Al-Qazwaini, tidak pernah mengklaim apakah makhluk-makhluk tersebut benar-benar ada atau tidak, karena pengetahuan yang terbatas pada masa itu dalam menjelajahi alam. Selain ditemukan dalam ensiklopedia hewan, cerita tentang mermaid atau putri duyung juga dibahas dalam kitab fikih. Salah satunya adalah dalam Ajwibah Az-Zurqani, karya Imam Az-Zurqani. Dalam kitab ini, Imam Az-Zurqani menjelaskan bahwa putri duyung termasuk dalam kategori hewan, sehingga tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Beliau juga menyatakan bahwa makhluk ini akan kembali menjadi debu, seperti halnya hewan lainnya di akhirat kelak. Artinya, menikahi putri duyung memang tidak diperbolehkan karena hal ini dianggap sama seperti menikahi hewan. Salah satu ulama Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa putri duyung boleh dimakan karena ia termasuk dalam kategori hewan laut. Fatwa ini didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan semua hewan laut halal untuk dikonsumsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Namun pertanyaannya adalah mengapa para ulama seperti Imam Az-Zurqani dan Ibnu Utsaimin juga membahas putri duyung dalam kitab fikih mereka? Apakah mereka benar-benar meyakini bahwa putri duyung itu ada? Jawabannya adalah mereka menuliskannya karena pada waktu itu ada orang yang bertanya tentang hal ini. Imam Az-Zurqani dan ulama lainnya hanya memberikan jawaban berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu, tanpa mengklaim atau membuktikan secara langsung apakah makhluk tersebut benar-benar ada. Itulah sekilas tentang misteri putri duyung dalam pandangan Islam. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.